Halo Sobat Doder, terima kasih Anda masih bersama kami di channel FNF Selasa 5 Mei 2026. Nah, Assalamualaikum Cak Dodo, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat dan selamat pagi Cak Jarod dan seluruh masyarakat Indonesia. Apa kabarnya juga Pak Jarod pagi ini? Alhamdulillah, baik-baik saja. Ini masih tetap pernyataan Amin Rais yang berhari-hari memperoleh tanggapan serius dari berbagai masyarakat, publik, dan tokoh. Ini pertanyaan netizen, Kak. Beranikah Teddy melaporkan ke polisi Amin Rais? Diam akan membenarkan asumsi selama ini adanya kedekatan dirinya dengan Prabowo. Jika menjerat ke pengadilan akan lebih rumit lagi. Karena apa? Amin Rais sudah menyiapkan dokter spesialis untuk memeriksa keperkasaan Teddy. Ya, itu yang ditunggu-tunggu publik. Tetapi Amin Rais ini memang dari dulu orang paling berani. Kita ingat tahun 98 itu adalah sosok Amin Rais mengajak mahasiswa dan rakyat Indonesia untuk melakukan demonstrasi besar-besaran di DPR dan kemudian berujung pada jatuhnya Soeharto. Dan ketika itu memang Amin Rais menjadi sentral dari perhatian publik, maka dijuluki sebagai tokoh reformasi. Tetapi yaitu Amin Rais hanya sebagai pendobrak, setelah itu tidak ikut serta dalam perubahan itu. Nah, kaitannya dengan ini saya rasa memang benar kata Amin Rais bahwa sudah lanjutkan saja ke pengadilan supaya clear, supaya jelas dan tidak menjadi perbincangan atau gibah atau bahkan fitnah, karena ini sudah terjadi sejak lama. Bahkan para jenderal itu sudah tahu tentang Teddy ini. Oh gitu ya. Siapa lagi yang memberi spill kepada kasus ini ya? Katanya ada nih tokoh reformasi juga ya. Iya, tokoh pemberani juga yaitu Sri Bintang Pamungkas, di dalam videonya dia mengatakan bahwa kasus Teddy ini sudah sangat lama dan bahkan dia menyebut Amin Rais itu terlambat mengulik masalah ini. Jadi kalau menurut Sri Bintang, para jenderal itu sudah lama, sejak 2 tahun yang lalu, mengetahui perilaku Teddy ini. Sri Bintang Pamungkas adalah salah satu tokoh yang paling berani ketika era Pak Harto. Saat Pak Harto ke luar negeri, Sri Bintang lah yang berani melakukan demonstrasi. Ini luar biasa. Di zaman itu mana berani orang melakukan itu, Cak? Betul, itu sekitar tahun 95-96 dan saya ingat banget dia pernyataannya keluar di media-media mainstream mengatakan dengan lantang saya musuh politik Soeharto. Itu sesuatu yang sangat berani di era otoriter ketika itu, tapi si Bintang Pamungkas sudah berani memulai bahwa demokrasi itu harus diterapkan di Indonesia. Tapi lagi-lagi ya orang-orang yang berjasa seperti Sri Bintang, seperti Amin Rais, akhirnya seumur hidup menjadi pendobrak terus. Yang muncul ada anak-anak muda yang tidak tahu sejarah, akibatnya seperti ini. Ketika pejabat tidak tahu sejarah, yang terjadi negara di bawah semaunya sendiri tanpa melihat perjuangan masa lalu. Ada, Cak, pendobrak baru, Cak, di era milenial. Sampean tahu nggak? Farhad Abbas. Dia mendobrak. Kalau Farhad Abbas mendobrak untuk dirinya sendiri dan kelompoknya, dan kita tahu siapa Farhad Abbas. Emang dia selalu menumpang ketenaran. Siapapun yang ada, yang sedang viral, dia numpang di situ. Komen asal-asalan apa adanya dan dengan keberaniannya yang tanpa sensor, ini yang kemudian membuat publik tertarik, pengen tahu. Tapi kalau kita baca jejak digitalnya, baca sejarahnya Farhad Abbas, ya nggak ada sama sekali sebetulnya isinya. Yang ada hanya sensasi, bombastis, dan juga numpang, numpang tenar. Seperti itu, Cak. Benar, Cak Dodo. Ini saudara Farhad Abbas ini seperti pemain bola yang bermain di lapangan becek ini. Ia tidak mandang bola keluar lapangan, tapi justru menceburkan dirinya ke kubangan lumpur tadi agar dapat perhatian. Ini Farhad Abbas mengomentari soal pernyataan Amin Rais. Dia menyebutkan memberi somasi peringatan kepada Amin Rais. Ini model apa Farhad Abbas sih, Cak? Iya, apakah Farhad Abbas ini sadar bahwa siapa sesungguhnya dia mensomasi? Kalau hak sebagai warga negara, oke. Tapi kalau kemudian rakyat berduyun-duyun berada di barisan Farhad Abbas, ya kita lihat aja nanti ya sesuatu yang tidak mungkin. Jadi seakan-akan orang-orang ini, orang-orang yang haus validasi itu merasa percaya dirinya terlampau berlebihan. Tetap sehingga membuat kita-kita yang masih memiliki otak waras mencibir aja. Ini orang jungkir balik sepak terjangnya nggak malu seperti itu. Lagi-lagi kan, pada kesempatan ini dia numpang tenar dari kasusnya Amin Rais
dengan mengeluarkan apa narasi-narasi yang bombastis, somasi lah, gugat lah, apalah dan lain sebagainya. Bahkan dia menggunakan LSM dia ya, Hajar Indonesia. Seperti itu. Ya, ini pasal yang dipakai sama si Farhad Abbas. Ini dugaan penghinaan dan penyamaran baik kepada Presiden Prabowo. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 218 KUHP dan pasal 242 KW dan pasal 240 penghinaan pejabat negara. Sobat Doder, penghinaan pejabat negara ini delik aduan yang bisa mempolisikan ya individu bersangkutan. Siapa? Pak Prabowo maupun si Teddy tadi. Jadi nggak Iya. mungkin bisa diwakili oleh si Farhad Abbas ini, Cak. Iya betul, makanya Pak Teddy ya semestinya kalau memang dia merasa tercemarkan nama baiknya ya segera melakukan pelaporan. Dan itu sebenarnya sudah dicontohkan oleh Presiden SBY dulu waktu dicemarkan nama baiknya oleh Ketua MPR Ketua MPR Zainal Ma'arif almarhum yang dikatakan Pak SBY pernah menikah sebelum menikah dengan Ya, Ibu Ani dan ya. itu kan melanggar aturan TNI. SBY lalu datang sendiri ke Polda melaporkan Zainal Ma'arif dan selesai urusan gitu. Jadi kalau hukum memang ini dipakai untuk menegakkan aturan, mencari keadilan, ya lakukan sesuai jalur yang semestinya. Contohnya SBY gitu. Jadi SBY kan juga tidak memelihara SBY ya, tidak memelihara ternak-ternak lah. Nah, kalau sekarang ini kan, misalnya Jokowi yang disasar, ternak yang bergerak. Gibran yang disasar, ternak yang bergerak. Prabowo yang disasar, ternak yang bergerak. Nggak seperti itu. Kalau memang mau menyelesaikan masalah, selesaikan. Dan itu jalannya sangat singkat, sangat simpel. Jadi benar nggak kalau SBY disebut sebagai bapak demokrasi, dia tidak pernah mempermasalahkan mereka yang demo. Bayangkan, Cak, demonstran di depan istana ada namanya Kebo, ditulisi SBY. Apakah SBY marah? Enggak. Apakah si ternak-ternaknya SBY maju ke pengadilan ketika foto-foto SBY diinjak-injak oleh para demonstran? Tidak pernah. Saya salut. Makanya kalau disebut bapak demokrasi ya SBY ini. Terus kalau SBY bapak demokrasi, kira-kira si Jokowi itu bapak apa aja? Paling tepat ya. Bapak, ya demokrasi juga, tapi perusak. Ada depannya tambahin. Di sama-sama Bapak demokrasi, tapi ada satu lagi kata di depannya Bapak perusak demokrasi, perusak hukum, dan perusak tatanan yang sudah mapan di Indonesia untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Kan ini sebetulnya yang ada di hati masyarakat Indonesia, bahwa kesalahan yang dilakukan oleh Jokowi ini kan sudah sangat fundamental dan merusak sendi-sendi kehidupan. Bahwa ada di bagian lain di wilayah Indonesia orang yang cuek, orang-orang tertentu yang tidak peduli, ya itu biarkan saja, itu kan pilihan hidup. Kita ini orang yang peduli terhadap nasib bangsa dan negara, jangan kemudian dikriminalisasi. Kita kan fungsinya memberi semacam apa ya warning gitu. Ini kamu keliru. Sebagai rakyat kita berhak untuk mengingatkan siapapun pemimpinnya. Saya mungkin boleh meminjam istilahnya Anies Baswedan. Dia Hmm. menganalogikan rakyat itu seperti eh, cermin yang tidak dimiliki oleh supir truk ya. Kalau orang kan, kalau sopir kan kalau bisa melihat ke depan, juga melihat spion ke belakang. Tapi dalam kondisi tertentu, itu ada namanya wilayah blind spot yang tidak terlihat oleh sopir. Nah, itulah kritik-kritik rakyat yang tidak bisa dilihat langsung oleh pemerintah rezim. Makanya rakyat ini menurut Anies Baswedan itu adalah blind spot yang harus didengar. Ini menarik sekali nih analogi si Anies Baswedan. Betul sekali, karena kan kalau pemimpin itu ada spion, ada apa ya ada spion, itu artinya pemimpin bisa mendengar dan bisa mengoreksi perjalanan yang keliru dari masyarakat. Kalau pemimpin tidak punya spion, sama seperti kuda yang menggunakan penutup kiri Oh, kanan, mata kuda. Berjalan mata kuda itu boleh untuk hal-hal tertentu, boleh. Misalnya mengabaikan hal-hal yang tidak substansial, pemerintah boleh melakukan cara pandang seperti itu. Tapi kalau itu diperlakukan untuk seluruh urusan, ya berarti pemerintah fasis, tidak mau mendengarkan kritikan, kan seperti itu. dan ini Farhad Abbas ini termasuk pakai kacamata kuda. Yang penting dia membela Jokowi. Demi ijazah Jokowi ya, si Farhad Abbas ini sampai melanggar berbagai undang-undang. Dia membocorkan rekam medisnya si Dokter Tifa. Bayangkan, membocorkan bagaimana kesehatan keluarga Dokter Tifa, bagaimana kesehatan Dokter Tifa sendiri.
ini adalah pelanggaran serius terhadap undang-undang, berbagai undang-undang, ya. Mau disebutkan, ya? Saya sebutkan, ya. Ini Ya, boleh. termasuk undang-undang kesehatan, undang-undang perlindungan data pribadi, pasal 322 hingga peraturan Menteri Kesehatan nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis yang mengatur kewajiban menjaga kerahasiaan rekam medis. Saya katakan bahwa Dr. Tipa ini orangnya labil. Dari rekam jejak yang kita lihat bahwa dia memiliki cenderung memeledak-meledak. Nah, dapat informasinya mereka itu keluarganya banyak yang mati muda kena penyakit darah tinggi. Nah, meledak. Nah, sekarang kami lagi mengejar, ya, adanya hubungan emosional antara orang yang menghina Pak Jokowi itu terkait dengan perbuatan cabul. Farhad Abbas ini memang sebetulnya kita juga males membahas orang ini, karena kan yang ada itu kalau kita ikutin jalan pikirannya justru kita sendiri yang tersesat. Tetapi kita tidak boleh pasrah untuk mengkritisi orang yang perjalanannya itu menyimpang gitu. Jelas itu di kasus Dr. Tifa sudah jelas, harusnya dia sudah bisa diciduk polisi karena itu melanggar undang-undang. Tadi ada beberapa undang-undang. Kaitannya yang terakhir ini yang dengan Amin Rais, dia menggunakan LSM Hajar Indonesia. Ya. Penggunaan hajar saja itu sudah menimbulkan pecah Konotasi belah. negatif, ya. Konotasi negatif, ya. Konotasi negatif. Hajar itu kan pukul atau hal-hal lain, hal-hal buruk lain. Dari pilihan kata saja itu sudah tidak benar. Padahal dia bilang katanya ingin mencegah disintegrasi, mencegah permusuhan. Dia menggunakan kata yang berkonotasi dengan kekerasan, dengan permusuhan, dengan pecah belah. Meskipun hajar sendiri itu adalah anonim dari hukum adil untuk rakyat atau apa gitu. Jadi itu tapi kan pilihan anonim itu kan kesannya negatif seperti itu. Jadi ya tolonglah kalau mau membersihkan orang lain, bersihkan dulu diri sendiri. Ini Farhad Abbas, ini persis dengan ciri khas Termul, ya. Segala sesuatunya kalau tidak berkenan di hati juragan atau majikan dilaporkan ke polisi. Polisi Anda tahu sendiri, Parcok dipimpin oleh Kapolri pilihan si Jokowi. Sama nih ketika dialog di Ainsa, saya mendengarkan bagaimana Farhad Abbas itu mencerca tentang lawan diskusinya. Saya tidak sebutkan siapa lawan diskusinya. Jangan sebut, Anda kalau macam-macam saya laporkan ke polisi. Wah, itu namanya host, namanya si Aiman Wicaksono marah. Saya tahu, ya, kalau ada narasumber saya yang dilaporkan ke polisi, saya bela mati-matian. Anda tahu tentang keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa narasumber di media mainstream itu dilindungi oleh undang-undang. Cakep, diem dia sekarang dia. Iya kan sebetulnya kan dia Farhad Abbas itu kan pengetahuannya terbatas. Kalau dia juga dibilang sebagai termul, kelihatannya dia sedang berjuang untuk menjadi termul. Karena tindakannya sporadis dan ngawur gitu, ngalor ngidul, tabrak sana tabrak sini. Yang penting berani dulu, yang penting viral dulu. Saya juga nggak yakin, sekali lagi saya nggak yakin dia sudah menjadi termul. Bahwa dia cita-cita menjadi termul, kalau dilihat dari sepak terjangnya mungkin iya. Jadi belum berhasil kelihatannya untuk menjadi termul dan sampai sekarang masih berusaha untuk menduduki posisi itu. Kembali ke soal Aiman, dia Farhad Abbas tidak tahu posisi wartawan sebagai baik diundang sebagai narasumber maupun sebagai sedang melaksanakan tugas. Bahwa wartawan itu dalam melaksanakan tugasnya dilarang dikriminalisasi. Nah, sedikit polisi itu memang ini juga ada yang keliru dari polisi. Polisi itu tidak, yang terjadi hari ini sejak zaman Jokowi, polisi tidak menempatkan diri sebagai pihak yang berdiri di dua belah pihak, di dua belah kelompok. Polisi terkesan berada hanya di kelompoknya Jokowi. Sehingga ketika ada laporan yang datang dari kelompok Jokowi, secepat kilat diproses. Tapi kalau ada masalah yang dilaporkan dari kelompok oposisi yang anti Jokowi, kontra Jokowi, itu nanti dulu, pikir-pikir dulu, dan kalau perlu tidak perlu direspon. Ini yang menimbulkan ketidakadilan dan masyarakat semakin tidak respect terhadap polisi karena tidak menjalankan fungsinya melayani masyarakat dengan baik. Yang dilayani hanya masyarakat mendukung Jokowi.
Kan seperti Nah, itu. sebelum Anda closing statement, ini saya spill ya tentang laporan-laporan polisi. Ada 40 ormas Islam yang resmi kemarin ya melaporkan tentang Ade Armando, Abu Jendes, dan Krisnatehai. Semuanya termul PSI kepada polisi karena apa? Sengaja memotong video ceramah Cik Yusuf Kala di Masjid UGM. Nah itu, coba kita lihat aja seperti apa respon polisi menanggapi laporan resmi dari ormas Islam. Monggo aja, ditutup ya. Iya, itu 40 ormas itu saya rasa semakin geram melihat polisi tidak segera memproses Ade Armando CS itu. Karena yang dilakukan adalah bukan mencari perdamaian, bukan mencari jalan keluar, tapi adalah selalu menciptakan kegaduhan. Dan kita dukung 40 ormas itu untuk tetap istiqomah memproses ketiga kader PSI ini supaya cepat selesai persoalan di ini. Terakhir sebagai penutup, Farhad Abbas itu yang akan mensomasi Amin Rais, silahkan somasi saja. Amin Rais juga tetap pada pendirian bahwa apa yang disampaikan adalah benar dan dia mengumpulkan dari isu yang berseliweran di masyarakat sehingga butuh satu orang yang berani bicara dan itu Amin Rais. Mari kita lihat episode berikutnya apakah rakyat akan berduyun-duyun melihat barang bukti di pengadilan, barang bukti Teddy Indra Wijaya di pengadilan atau tidak, dan ini akan menjadi hiburan kita bersama, Cak Jarod. Saudara, terima kasih menemani kami berdua di channel FNF. Cak Dodo, Assalamualaikum, salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam freedom and fairness.